Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Salim Afan dari kelas 11 IPA 3. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang materi seni budaya bab ketiga semester 2, yaitu menganalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis dari karya seni rupa. Ayo kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu konsep karya seni rupa. Tentunya teman-teman sekalian sudah tahu dong apa itu konsep. Konsep adalah sesuatu yang menjadi dasar atau kerangka dalam melaksanakan atau membuat sesuatu. Jadi dalam aspek ini berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, interest seni, interest bentuk, penerapan prinsip estetik, dan pengkajian visual seperti struktur, rupa, komposisi, dan gaya pribadi. Nah, untuk contoh konsep karya seni rupa, teman-teman bisa lihat dua gambar di bawah, yaitu yang pertama konsep di pekarangan rumah dan yang kedua konsep jalanan pada malam hari. Next, kita masuk yang kedua, yaitu prosedur karya seni rupa. Nah, di sini tentunya juga teman-teman sudah tahu dong apa itu prosedur. Prosedur adalah rangkaian atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan atau membuat sesuatu yang disusun secara rinci. Jadi, dalam aspek ini berkaitan dengan langkah kerja kreatif oleh seorang perupa untuk menghasilkan karya seni, baik itu karya seni murni, desain, ataupun kriya. Dalam pembuatan desain logo misalnya, dimulai dari penemuan gagasan, alternatif sketsa, gambar, simbol, teks, komposisi, warna, teknis, serta proses kreasi sampai terciptanya logo tersebut. Nah, untuk contoh-contoh logonya bisa lihat gambar di bawah, yaitu ada logo CNN, Google, Starbucks, Burger King, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi karya seni rupa. Fungsi karya seni hakikatnya adalah manfaat seni pada konteks tertentu. Misalnya, yang pertama, bagi apresiator, yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis dan nilai seni. Yang kedua, bagi masyarakat, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan benda fungsional yang indah. Misalnya patung-patung di taman kota atau tempat bermain anak gitu. Nah, bagi perupa itu sendiri, khususnya bagi perupa murni, yaitu sebagai media atau sarana untuk berekspresi. Sedangkan bagi perupa terapan, yaitu sebagai media atau sarana untuk menciptakan benda guna yang estetis. Yang keempat, yaitu tokoh karya seni rupa. Pengetahuan akan tokoh-tokoh perupa murni, misalnya pelukis, pepatung, ataupun infografis dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional adalah penting dalam meningkatkan kemampuan berapresiasi seni. Nah, untuk contoh tokoh-tokohnya kalian bisa lihat dua gambar di bawah, yaitu yang pertama Avandi Kusuma, yaitu pria kelahiran tahun 1907 di Cirebon. Ia dikenal sebagai seorang maestro dalam seni lukis dengan gaya lukisannya yang berbau abstrak dan romantisme dengan aliran ekspresionisme. Yang kedua yaitu Abdullah Suryo Subroto, pria kelahiran 1878 di Semarang. Benda lukisan kesukaannya adalah pemandangan. Dia dimasukkan dalam aliran yang dijuluki Mui Indi, atau yang dapat kita artikan Hindia Indah. Jadi kedua contoh tokoh ini termasuk ke dalam lingkup nasional. Dan yang terakhir yaitu nilai estetis karya seni rupa. Nilai estetis karya seni rupa ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama objektif atau intrinsik dan yang kedua subjektif. Nilai estetis karya seni rupa berdasarkan objektif atau intrinsik, yaitu mengkaji gejala visual karya seni, aktivitas seni berdasarkan kriteria ekselensi pada kualitas integratif tatanan formal karya seni. Dan yang kedua, secara subjektif, yaitu nilai yang diperoleh dari pengalaman mengamati karya seni dan keindahan seni berdasarkan reaksi dan respon pribadi sebagai seorang pengamat. Ya, sudah habis.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam membuat karya seni kita perlu mematangkan konsepnya, kemudian kita perlu memperhatikan prosedurnya sehingga kita dengan mudah menciptakannya, juga memperhatikan fungsi dari karya seni yang akan kita buat, dan tentunya juga memperhatikan jenis aliran seni yang kita buat dan juga nilai estetis dari karya seni itu sehingga dapat menarik perhatian dari apresiator ataupun masyarakat luar. Harapannya semoga PPT ini dan video ini bisa menambah ilmu dan juga bermanfaat bagi pembaca ataupun yang menonton video ini, serta meningkatkan kemampuan kita dalam menciptakan karya seni serta mengapresiasi karya seni rupa. Dan yang terakhir, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.